Jadi begini, kita ini membuat Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR maupun Satgas Rekonstruksi Rehabilitasi Bencana Pasca Bencana Sumatera. Jadi Sumatera itu kan yang terkena bencana adalah Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Nah sehingga yang dilakukan di sini adalah rapat-rapat terintegrasi nanti adalah dalam rangka memecahkan dan solusi dan percepatan terhadap 3 daerah tersebut, demikian. Jadi tadi Pak Wagub kan minta supaya soal efisiensi transfer daerah untuk di daerah Aceh agak dilonggarkan. Nah sehingga tadi Menteri Keuangan minta tolong supaya bisa diambil satu diskresi. Saya tadi cuma menyambungkan hasil pembicaraannya, mungkin Menteri Keuangan yang akan menyampaikan. Ini sebenarnya tindak lanjut janji saya waktu satu meeting sebelumnya ya Pak. Cuman karena belum sempat berdiskusi itu, barusan ditanya lagi, jadi saya minta Pak Ketua untuk menyampaikan ke Pak Presiden. Dia kan punya hotline. Pak Presiden telepon saya, kita telepon beliau dan beliau bertanya ke saya tadi, itu apa? Ya, saya bilang tadi ada transfer ke daerah yang dipotong untuk daerah, bukan Aceh aja, semua daerah. Dan kalau bisa kita kurangi kan bagus Pak, Aceh bisa ada dana tambah untuk menjalankan program pembangunannya gitu. Dia bilang saya setuju, beliau bilang saya setuju. Dan pertanyaan ada lagi nih, gimana untuk 2 daerah yang lain? Jawab. Saya bilang kira-kira harusnya equal treatment sama, tapi akan kita umumkan nanti. Saya udah umumkan kalau gitu ya. Nanti beliau yang umumkan pada waktu ke Sumatera Barat dan ke Sumatera Utara, mungkin begitu. Jadi mereka aman. Oh, di sini loh. Dari Pak Ketua usulan yang 2.000 personil itu Pak, apakah udah ada siapin anggaran? Yang mana? Tambah Polri anggaran. Dia menggunakan anggaran mereka. Mereka anggarannya besar, harusnya cukup. 150 triliunan, jadi cukup lah mereka untuk realokasi sedikit sih, nggak masalah untuk mereka. Pak, soal ada tradisi yang membeli sapi itu Pak, sebelum Ramadan itu bakal ada tambahan anggaran atau Gini, nanti kalau uang itu udah masuk, paling nggak daya belinya udah bagus sedikit kan. Seandainya butuh sapi pun, yang dibantu nggak sebanyak pada saat sekarang. Itu saya pikir sih nanti akan diputuskan seperti apa. Tapi dengan bantuan dana seperti tadi, di pengembalian uang ke asalnya, transfer dari ke asalnya, mereka punya cukup uang untuk melakukan hal tersebut. Kalau Anda lihat tadi kan saya bilang kan kayak Aceh Tamiang, saya transfer 40 sekian miliar sekarang. Dia punya di rekeningnya 130. Jadi kemungkinan besar, jadi kalau digubahnya hampir 170 ya. Kalau dilihat dari situ kira-kira uang bukan masalah untuk Pemda, cuman sekarang karena pemerintahnya belum bisa berjalan karena kendala bencana ini aja. Tapi begitu itu beres, harusnya sih akan cepat balik ke normal. Nanti kalau kurang akan dibantu oleh Pak Tito sebagai bos. Ya, pertama sekali atas nama pemerintah Aceh, kami 23 kabupaten kota mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Dasko dan kepada rombongan Ketua Satgas dan juga kepada Pak Purbaya, yang teristimewa kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Tadi dalam rapat, begitu Prof. Dasko menghubungi Pak Presiden, langsung berbicara dengan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, dan langsung beliau menjawab dengan tegas. Saya dengar tadi bahwa untuk Aceh dikembalikan. Jadi artinya TKD kita yang selama ini terjadi efisiensi, Pak Presiden sudah mengembalikan. Tinggal kami menunggu dan pengajuan berikutnya.
Kemudian satu lagi, dalam rapat ini kami cukup luas, banyak hal kami diskusi. Tadi Pak Ketua Satgas, Pak Tito, juga telah memaparkan langkah-langkah kerja ke depan ini, dan beliau mulai hari ini telah berkantor di Aceh sampai hari berikutnya. Begitu teman-teman wartawan. Kami kembali kepada Prof. Dasko. Ini Pak Tito nanti jawab. Iya betul. Jadi kami akan koordinasi dengan airlines melalui khususnya Menteri Perhubungan ya, Pak Dudi, Dirjen Perhubungan Udara, supaya betul-betul bisa berkoordinasi dengan airlines agar harganya terjangkau. Karena kita tahu pada waktu Nataru kemarin ada kebijakan dari pemerintah pusat yang diumumkan oleh Menteri Keuangan, diskon angkutan udara. Itu sebenarnya usulan dari saya waktu itu, karena saya diberi tugas oleh Bapak Presiden untuk menekan inflasi daerah. Kalau biasanya menjelang Natal tahun baru, Lebaran, airline menaikkan. Saya bilang not fair lah, karena kan jumlah penumpang penuh. Jadi kalau untung silakan untung, tapi jangan untung terlalu tinggi. Mengambilnya biasanya harga acuan pemerintah yang tertinggi. Nah, itu otomatis akan memberatkan masyarakat dan itu akan memicu inflasi. Terbukti di bulan Desember itu terjadi kenaikan sedikit inflasi dari 2,72 menjadi 2,292. Penyumbangnya salah satunya lah transportasi angkutan udara. Nah ini jadi kami akan koordinasi dengan Pak Menteri Perhubungan lagi ya, supaya betul-betul airline ini bisa ya entah dengan cara soft atau dengan cara yang keras sedikit, supaya betul boleh untung, tapi jangan sampai memberatkan masyarakat dan menaikkan inflasi. Terutama nanti menjelang Lebaran. Biasanya trennya akan muncul di situ, di Natal tahun baru dan menjelang Lebaran. Ketika penumpangnya padat, dia naikkan harga. Itu sebaiknya janganlah. Ini nasionalisme nih soal bencana. Terima kasih. Ya, nanti saya akan koordinasikan, rapatkan, termasuk dengan Menteri Desa, Menteri Keuangan, ya. Otomatis kan nggak bisa disalurkan anggarannya sekarang, karena desanya nggak ada, orangnya juga nggak ada. Sementara mungkin di hold dulu, sambil menunggu mereka relokasi. Begitu sudah ada relokasi nanti, koordinasi kita dengan Menteri Pemukiman, Pak Arad Sirait, ya. Apakah dari relokasi satu desa, bisa juga nanti sebagian saja mau pindah, sebagian lagi nggak mau pindah ke tempat yang baru. Mungkin dia punya tanah sendiri yang ingin dibangunkan, sehingga desanya bisa saja membentuk desa baru, bisa saja desanya hilang. Nah kalau desanya baru, ya kita akan hitung lagi, ada perhitungan itu. Berapa bagiannya mereka, kalau penduduknya kurang, ya dikurangi juga. Tapi kalau seandainya desanya lengkap, ya mereka mendapatkan dana yang lengkap yang di hold dulu. Karena mau diserahkan ke siapa? Mau apa yang dibangun kan? Orang longsor sudah hilang semua, banjir. Nah kemudian kalau seandainya nanti dia ternyata hanya sedikit saja ke tempat relokasi desa baru, yang lainnya memilih tinggal tempat lain, kita akan hitung apakah ini masih layak untuk menjadi desa. Kalau dia layak menjadi desa, ya kita ada thresholdnya, ada benchmarknya, jumlah penduduk dan lain-lain. Kalau seandainya ternyata ini nggak bisa menjadi desa lagi, ya otomatis digabungkan dengan desa sebelahnya. Tapi kalau anggarannya ya berarti ikut anggaran desa sebelahnya, ditambah itu anggarannya. Tapi kalau seandainya desa itu hilang sama sekali, ya otomatis nggak dapat dana desanya di situ. Ya, penduduknya akan ikut kepada desa yang baru. Makasih. Yang terakhir kan kemarin yang runtuh kan ruas
Blangkejeren dari Kutacani ya, Medan Kutacani ke Blangkejeren. Alhamdulillah sih pagi ini sudah mulai lebih lancar lagi. Sebenarnya sudah mulai lancar sejak hari Kamis, tapi masih kendaraan terbatas. Tapi pagi ini hampir semua kendaraan sudah bisa lewat, sehingga akses logistik, beras, BBM segala macam itu sudah bisa masuk dari arah Kutacani langsung masuk ke Blangkejeren atau ke arah Gaya Luas. Untuk kemarin saya hari Minggu pada saat Kutacani Blangkejeren putus itu saya sengaja datang ke Blangkejeren untuk melihat langsung apa yang terjadi, dan saya memang baru sadar bahwa memang yang menjadi masalah memang hulunya ini memang harus kita ada lakukan perbaikan khusus ya di beberapa hulu di Aceh, tidak hanya di Gaya Luas tapi di beberapa tempat yang lainnya termasuk juga di Sumbar dan Sumut. Kita akan pasang beberapa cek dam dan sabu dam. Baik, kemudian nanti kita akan diskusikan ulang dengan Pak Kepala Satgas. Anggaran awal yang kita ajukan 51 kemarin mungkin akan naik. Itu karena kita harus pasang itu supaya manakala terjadi hujan besar lagi di kemudian hari, air, lumpur maupun kayu yang masih tertahan di hulu-hulu ini tidak akan sampai turun lagi ke kabupaten-kabupaten bawahnya, termasuk ke Tambiang dan seterusnya. Jadi tetap akan tertahan di sabu-sabu dan cek-cek dam yang akan kita bangun. Karena itu kita akan bangun di TNGL ya, TNGL, Taman Nasional Gunung Luas, Gunung Lauser. Saya sudah bicara dengan Pak Menhub dan insya Allah kita akan patuhi semua aturan dari Kementerian Kehutanan, di mana tidak ada satu material pun dari TNGL yang keluar dari TNGL. Kita akan pakai material TNGL sendiri. Jadi insya Allah sudah tidak masalah, tinggal nanti akan proses bangunnya secepat-cepatnya. Gitu. Ya, ya, kita tadi izin Pak Ketua, kita tadi sudah sampaikan pada Pak Prof Dasko, juga Pak Tito, dengan arahan Presiden dan Pak Dasko yang kita bergerak cepat, kita sudah usulkan cukup banyak titik-titik di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang untuk hunian tetap. Dan prosesnya juga kita sudah siap dengan tim, dan saya pikir acara hari ini sangat efektif karena kita juga udah cari tempat-tempat yang nomor satu secara teknikal aman, artinya tidak banjir, tidak longsor. Yang kedua, yang secara hukum tidak bermasalah. Yang ketiga, juga itu harus dekat dengan ekosistem, seperti dengan ladangnya, dekat sekolah anak-anaknya dan sebagainya. Dan kami dapat kerjasama yang baik. Saya pikir Pak Wagub bekerja dengan cepat dan efektif ya. Bupati-bupati juga sangat membantu. Kita siap intinya dari perumahan untuk bisa segera melakukan itu. Dan sesegera mungkin, karena kita akan membangun hunian tetap. Itu adalah tugas kami, membangun hunian tetap sesuai dengan job desk-nya. Demikian. Ya. Jadi yang pertama, penyakit yang paling banyak kita sudah monitor. Nomor satu itu memang ISPA, ya ISPA batuk-batuk, bisa superflu, bisa yang lain. Kemudian penyakit kulit sama diare, itu 3 yang paling banyak ya. Nah yang untuk superflu itu atau ISPA atau batuk-batuk pilek, itu sebenarnya dengan obat-obatan yang ada tuh harusnya bisa sembuh ya. Yang penting kita jaga kondisi kita tuh harus sehat, karena itu bisa dilawan dengan sistem imunnya kita. Ini bukan sesuatu flu baru, ini flu yang sudah lama, jadi daya tahan tubuh kita harusnya sudah tahu. Ini juga bukan flu yang mematikan seperti COVID atau TBC, jadi harusnya bisa diatasi dengan baik oleh masyarakat dan juga petugas-petugas kesehatan yang ada di sana. Ini Pak Tito akan menyampaikan nih soal kayu kemarin. Jadi rekan-rekan, koordinasi kita dengan Menteri Kehutanan ya, udah clear bahwa kayu-kayu itu dapat dimanfaatkan oleh warga. Misalnya untuk membangun rumah, pagar dan lain-lain, jembatan, silakan.
Yang nggak boleh adalah kayu itu ya diambil oleh perusahaan komersial dan kemudian setelah itu dipakai untuk jualan komersial. Jadi semuanya sepenuhnya boleh dipakai untuk warga, oleh TNI, oleh Polri dan lain-lain sepanjang untuk kepentingan membangun rehabilitasi pemulihan bencana tanpa komersial. Itu aja, masih. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Yuk.